فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan haramnya isbal, yang termasuk di antara dosa-dosa yang banyak diremehkan. Pertama karena kejahilan, yang kedua karena kesombongan, dan kedua-duanya haram. Dan ketika seseorang melakukannya karena kesombongan, lebih dahsyat keharamannya. Kemudian hukum haramnya isbal ini apakah berlaku bagi para wanita inda khairan? Tidak berlaku bagi para wanita. Nah, karena mereka diperintahkan untuk menutupi kaki-kaki mereka. Dan kalau seandainya isbal diharamkan, tentu kaki-kaki mereka akan nampak. Cuman bagi para wanita diperbolehkan untuk memanjangkan sampai di bawah mata kaki dengan batasan berapa khuzaimah? 1 dhira'. 1 dhira' panjangnya dari mata kaki, tidak boleh lebih dari itu. Nah, apa hukum seorang yang sholat dalam keadaan isbal? Indak ya Hamzah. Sholatnya seseorang yang isbal, hukumnya bagaimana? Baik, sholatnya sah tapi dia berdosa. Nah, ini pendapat yang rajih, ikhwan, bahwasanya seorang yang isbal pada pakaiannya, yaitu laki-laki, kemudian sholat, maka sholatnya sah dan dia berdosa. Kenapa? Karena antara sholat dengan haramnya isbal ini terpisah, yang diistilahkan dalam istilah fiqhiyah jihah mumfakkah. Kenapa? Karena isbal diharamkan secara mutlak, baik di dalam salat maupun di luar salat. Oleh karena itulah ketika seorang melakukannya di dalam salat, maka dia mendapatkan dosa atas perbuatan isbalnya, tapi salatnya sah. Nah, berbeda dengan contohnya makan ketika sholat. Ketika sholat seorang makan, haram tidak? Haram. Hukumnya seorang sholat kemudian makan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Dan dia berdosa ketika membatalkan sholat wajib untuk makan. Adapun hadis innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang laki-laki yang isbal izarnya.
Memang datang hadis seperti ini akhwanifillah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Padanya kisah yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang salat dalam keadaan isbal, dalam riwayat ini, idhab fatawadda, pergi berwudulah. Kemudian pergi berwudu. Kemudian Nabi mengatakan idhab fatawadda, kemudian datang lagi, dan bertanya, kenapa kok sudah wudu diperintahkan berwudu lagi? Maka diriwayatkan Nabi menjawabnya, ketika laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, ma laka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu. Baik. Baik Rasulullah, kenapa Anda memerintahkan orang tadi yang salat dalam keadaan isbal pakaiannya, diperintahkan untuk berwudu, kemudian Anda mendiamkannya? Maka Nabi menjawab, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarah wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarah. Karena sebetulnya dia salat dalam keadaan isbal izarnya, dan Allah tidak menerima salatnya seorang laki-laki yang isbal dalam memakai sarungnya. Baik, hadis dikeluarkan dari Imam Abu Dawud dan dimasukkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Makanya butuh antum tahu. Kenapa? Karena kitab Riyadhus Shalihin kan sangat tersebar dengan luas, sehingga penuntut ilmu hendaknya mengetahui derajat hadis ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, rawahu Abu Dawud ala syarti Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di atas syaratnya Imam Muslim. Baik. Dan ini adalah kekeliruan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena syarat hadis ini dari sisi sanadnya, akhwan, kita tidak mendapati cocok sesuai dengan syarat Imam Muslim. Bahkan padanya kedhaifan dari dua sisi. Yang pertama, karena hadis ini riwayat dari Abi Ja'far Al-Mu'adzin. Dia seorang majhul. Abu Ja'far Al-Mu'adzin ini siapa? Wallahu a'lam. Maka ketika tidak diketahui orang ini, tidak diketahui juga kondisi dan dhabatnya, maka istilahnya dalam ilmu hadis apa? Majhul. Dan majhul dhaif hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis ini adalah riwayat Yahya ibni Abi Katsir an Abi Ja'far Al-Mu'adzin. Dan Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dengan an, padahal Yahya adalah seorang mudallis. Mudallis apabila tidak meriwayatkan secara tasrih, mengatakan sami'tu atau haddatsana, ini tidak bisa diterima riwayatnya kecuali yang ada di dalam sahihain. Baik. Berarti kesimpulannya hadisnya lemah dengan dua illah. Yang pertama, adanya perawi yang majhul, namanya siapa? Muhammad Aceh, Abu Ja'far Al-Mu'adzin. Kemudian yang kedua, adanya an-anah dari siapa, Bapak? Adanya an-ana dari Yahya ibni Abi Katsir. Tayyib, Yahya bin Abi Katsir mudallis meriwayatkan dengan an, maka riwayatnya tidak diterima, sehingga hadis tersebut dhaif. Nah, berarti ketika hadisnya lemah, maka tidak bisa dibangun di atasnya dalil. Dan kesimpulannya jelas bahwasanya seorang yang isbal
pakaiannya, maka salatnya sah tapi dia berdosa. Nah, dan tentunya dalam kondisi ini apakah dia mendapatkan kesempurnaan dalam salat? Tidak, karena bagaimana dia melakukan salat dalam keadaan dia bermaksiat. Seperti juga seorang yang salat dalam keadaan dia mencukur jenggotnya, dia berdosa. Tapi tidak berkaitan dengan keabsahan salat. Salatnya sah, tapi dia berdosa karena perbuatan dia memangkas, mencukur jenggotnya. Ini sebagai tambahan berkaitan dengan masalah isbal. Baik, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Babun nahyi 'anit tasyabbuh. Bab larangan dari menyerupai orang-orang kafir, menyerupai kaum yang mereka berjalan tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini akhwan sebenarnya umum dalam semua aspek kehidupan seorang hamba, tidak hanya dalam permasalahan pakaian, tapi juga dalam tindak tanduk, juga dalam peribadatan. Namun disebutkan dalam hadis-hadis berkaitan dengan masalah pakaian. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, semakin banyak kaum muslimin, baik pemuda maupun pemudanya, yang mereka mengekor orang-orang kafir dalam tata cara berpakaian. Sehingga terkadang kita sulit membedakan antara muslimah dan kafirah. Demikian pula antara muslim dan kafir, antara seorang yang muslim dengan seorang yang kafir ketika bercampur kita sulit membedakan. Kenapa? Karena pakaiannya tidak terlihat beda. Nah, padahal masalah tasyabbuh termasuk permasalahan yang Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat kuat. Kenapa? Karena Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya merupakan agama yang sempurna, yang sepantasnya seorang penganut agama ini betul-betul bangga dengannya. Dan Nabi mencontohkan untuk kita memiliki jati diri, tidak latah terhadap apa-apa yang datang dari orang-orang kufar. Makanya prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini sebagaimana hadis yang disebutkan di sini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari golongan mereka. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Durus beliau serta Fatawa Haram Al-Makki, at-tashabbuh bil kufar yakunu fil madhar wal libasi wal ma'kal wa ghairi dzalika li'annaha kalimatun 'ammah. Tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir itu terwujud pada penampakan lahiriah kita. Ya, penampakan lahiriah kita, penampilan kita, ini ada bentuk tasyabuhnya. Demikian pula pada libas, pada pakaian, pada
cara makan dan yang lainnya. Karena apa? Karena ini adalah kalimat yang sifatnya umum. Man tasyabbaha biqaumin, mencakup semua lini, semua aspek. Di mana seorang muslim kok mencocoki, mencontoh, menyerupai sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka fahuwa minhum, dia termasuk dari golongan mereka pada perkara tersebut yang menunjukkan dia terjatuh dalam keharaman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan bahwasanya minimal hukum tasyabbuh adalah haram. Baik orang yang meniatkan untuk menyerupai atau tidak meniatkan. Kenapa? Karena tasyabbuh itu terwujud akhwan ketika ada kecocokan. Kapan saja ada kecocokan, penyerupaan, maka dihukumi tasyabbuh walaupun orangnya tidak meniatkan. Nah, wa ma'naha an yaquma al-insanu bi syai'in yahtassu bihil kuffar, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan maknanya seseorang melakukan sesuatu yang itu merupakan kekhususan orang-orang kafir, bihaitsu yadullu man ra'ahu annahu minal kuffar, di mana orang yang melihatnya akan apa? Akan menyangka ya bahwasanya dia ini termasuk orang-orang kafir. Ini dhabitnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan, luar biasa dalam upaya untuk menyelisihi hal-hal yang datang dari orang-orang kufar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi ketika ada wanita yang haid di tengah-tengah mereka. Kalau ada wanita haid di kalangan Yahudi, tidak diajak makan bareng, lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, tidak boleh bareng di satu rumah. Jadi dia harus di karantina, ya, diisolasi. Wanita haid di kalangan Yahudi itu harus diisolasi, nggak boleh makan bareng, makannya dikasih sendiri kayak ya ketika kena isolasi dulu zaman corona itu. Nah kemudian datang Islam akhwan, membimbingkan untuk menyelisihi hal ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang apa? Tentang seorang wanita yang apa? Yang haid bagaimana? Taib, qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tathurn. Taib. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingan isna'u kulla syai'in illa nikah. Diperbolehkan seorang suami bersama-sama dengan istrinya dalam satu rumah, makan bareng, bahkan tidur bareng. Yang tidak diperbolehkan adalah jima'. Maka ketika mendengar hal ini, orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Laki-laki ini tidak menginginkan untuk membiarkan satu perkara pun dari perkara-perkara kita kecuali dia mesti berusaha menyelisihinya. Ini prinsip Nabi kita Muhammad yang diakui oleh orang-orang Yahudi. Dan itu hendak yang kita contoh, sesuatu yang datang dari orang-orang Yahudi ini menjadi ciri khas mereka dalam bersikap, dalam berpakaian, dalam tata cara, gaya bicara,
penampilan, ini hendaknya kita berusaha menyelisihinya. Baik. Dalam kalimat saja kan Allah Subhanahu wa taala bimbingkan untuk kita tidak meniru-niru apa yang datang dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Nasrani dan yang lainnya. Dulu para sahabat, nah awal-awalnya akhwan mengatakan ra'ina seperti yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian turun ayat apa? Wala taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Kenapa? Karena ra'ina ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menginginkan makna batin. Dan Nabi dan para sahabat ketika mengucapkan ra'ina kepada Nabi maksudnya minta untuk diberi perhatian. Ungdurna, yaitu minta diperhatikan keadaan kami wahai Rasulullah. Baik. Tapi orang-orang Yahudi mengucapkan ini padahal maknanya yang diinginkan beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesamaan lafaz yang bisa menimbulkan salah persepsi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala larang wala taqulu ra'ina. Baik. Demikian pula di antara bentuk tasyabbuh yang betul-betul hendaknya dijauhi dan banyak manusia meremehkan yaitu tafarruq. Karena terkadang kita memperingatkan tasyabbuh, larangan dari tasyabbuh. Ternyata banyak dari kita yang bermudah-mudahan untuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin dari sisi mudah terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka tercerai-berai. Ini penting untuk seorang betul-betul menjauh dari hal-hal yang datang nas itu menyerupai orang-orang selain kita, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara maupun musyrikin, Majusi maupun yang lain. Memanjangkan jenggot di antara hikmahnya adalah untuk apa? Untuk tidak tasyabbuh dengan selain kita. Kita diperintahkan memanjangkan jenggot dan disunnahkan untuk memangkas kumis untuk menyelisih Yahudi, menyelisihi Majusi. Nah, dan itu nas berarti kita tunaikan. Nah, adapun dalam masalah pakaian, akhwan, terkait masalah pakaian di antara hal yang datang nas yaitu naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anits thawbil mu'asfar. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim ketika beliau melihat Abdullah bin Amr memakai thawban mu'asfaran, pakaian yang telah dicelup diwarnai dengan tumbuhan usfur sehingga berwarna kemerah-merahan. Maka Nabi mengatakan hadza min libasil kuffar, ini termasuk pakaian orang-orang kafir. Berarti tidak boleh kita memakai pakaian dari pakaian yang diwarnai dengan tumbuhan usfur, karena pakaian itu termasuk dari pakaian orang-orang kafir. Walaupun saat ini orang kafir tidak memakainya, tapi Nabi telah menetapkan nas larangan kita harus menjauhi. Nah, baik. Dan pembahasan tentang masalah tasyabbuh akhwan sangat luas. Prinsipnya siapa saja menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, dan muslim hendaknya memiliki
qanaah terhadap agamanya, merasa cukup dengan aturan agamanya dan tidak menoleh terhadap apa-apa yang datang dari orang-orang kafir. Kita disunnahkan menyegerakan berbuka untuk menyelisihi ahlul kitab, disunnahkan untuk mengakhirkan sahur untuk menyelisihi mereka. Naam. Demikian pula kita disyariatkan untuk merayakan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha agar tidak mengikuti hari raya orang-orang kafir. Nah, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.